Gebrakan Kementerian Haji dan Umroh untuk penyelenggaraan haji tahun 2026 perlu kita apresiasi karena ada hal yang baru yang tidak dilakukan oleh penyelenggaraan haji sebelumnya. Namun kebijakan baru tersebut belum teruji karena penyelenggaraan haji tahun 2026 belum dilaksanakan. Kebijakan baru tersebut bisa dikatakan berhasil jika tidak ada lagi jamaah haji yang terlambat dibawa ke Arafah dan tidak ada lagi jamaah yang tidak kebagian tenda di Arafah, tidak ada lagi penumpukan dan keterlambatan evakuasi jamaah haji dari Musdalifah ke Mina, dan tidak ada lagi jamaah yang terpaksa jalan kaki dari Musdalifah ke Mina karena ketiadaan bus yang disediakan oleh syarikah, dan tidak ada lagi jamaah yang tidak kebagian tenda di Mina, dan yang tidak kalah pentingnya tidak ada lagi keterlambatan catering jamaah di Mina, dan tidak ada lagi jamaah yang ditempatkan di Mina Jadid sebab akan menyusahkan jamaah untuk melontar jumrah karena jaraknya bisa sampai 7 km dari tenda-tenda Mina Jadid. Setelah melakukan kajian yang komprehensif terhadap penyelenggaraan haji beberapa tahun belakang ini, maka Kementerian Haji dan Umrah membuat gebrakan yang tidak tanggung-tanggung, mulai dari reformasi birokrasi dengan melakukan asesmen pejabat kementerian mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, membangun kampung haji di Makkah, mengurangi jumlah syarikah, menekan biaya syarikah, rekrutmen petugas haji secara objektif termasuk petugas haji daerah yang ditentukan oleh Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta, memberikan pendidikan pelatihan semi militer kepada petugas haji yang lulus dari seleksi, dan tidak kalah pentingnya adalah menambah unsur TNI dan Polri dan jadi petugas haji yang angkanya mencapai 140% daripada tahun-tahun yang lalu. Setelah itu, mengeluarkan sertifikat istita'ah kesehatan dengan ketat. Setelah itu, reformasi birokrasi dengan melakukan asesmen pejabat kementerian mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah dan tidak merekrut pejabat yang bermasalah. Oke, saudaraku, mari kita lihat apa saja gebrakan Kementerian Haji tersebut, baik itu di dalam bentuk program prioritas dan program lainnya sebagaimana uraian di bawah ini. Yang pertama, Kementerian Haji dan Umrah meningkatkan transparansi data jamaah. Tujuan dari transparansi data ini adalah agar masyarakat dapat mengawasi pengelolaan dana dan meminimalkan resiko penyelewengan. Yang kedua, melakukan penguatan manasik kesehatan serta integrasi sistem ormas informasi yang lebih baik. Fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa jamaah siap secara fisik untuk beribadah di Arab Saudi. Yang ketiga, mengurangi jumlah syarikah dari 8 syarikah menjadi 2 syarikah, di mana 8 syarikah sudah membawa masalah pada pelaksanaan haji tahun 2025 yang lalu. Dan selanjutnya, saudaraku, Kementerian Haji dan Umrah membuat kebijakan rekrutmen petugas haji dengan memperbanyak unsur TNI dan Polri. Detik Kalimantan tanggal 14 Januari tahun 2026 mencatat ada tambahan petugas haji dari unsur TNI dan Polri sebanyak 140% jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Di samping itu, para petugas haji yang lulus seleksi dididik dan dilatih semi militer
Mengutip laman Kementerian Haji dan Umroh tanggal 19 Januari tahun 2026, tujuan dari pelatihan semi militer ini adalah untuk menghadapi beban kerja yang berat dan sekaligus membentuk disiplin dan kekompakan di bawah satu rantai komando dan menekankan kerja tim dan transparansi pelayanan. Kebijakan ini menurut Kementerian Haji adalah untuk memperkuat kedisiplinan dan pelayanan kepada jamaah. Materi pelatihan yang diberikan kepada petugas haji ini adalah terdiri 3 pelatihan utama, yakni ketahanan fisik, fikih dasar haji, dan bahasa Arab. Hal lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji yang berkaitan dengan petugas haji yaitu bagi petugas haji yang sudah berhaji tidak diarahkan ke Arafah tetapi langsung ke Mina. Tujuannya agar petugas lebih efektif menyambut dan memantau jemaah yang bergerak dari Arafah ke Musdalifah menuju Mina. Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji adalah mempersiapkan skema murur dan tanazul untuk menekan kepadatan di Armusna dan untuk menghindari penumpukan jamaah di Musdalifah, di mana arealnya semakin sempit karena pembangunan toilet dan WC sekaligus mengontrol arus masuk jamaah di Mina. Masalah lain yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Haji dan Umrah adalah DPR dengan tegas melarang jamaah haji tahun 2026 menginap di Mina Jadid. Dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, Komisi 8 tidak memberikan rekomendasi dan bahkan melarang jamaah haji kita di Mina untuk menempati areal Mina Jadid. Kata Marwan Dasopang, anggota Komisi 8 di Komplek Senayan, Parlemen Senayan, tanggal 28 Oktober tahun 2025 yang lalu. Selanjutnya, saudaraku, Kementerian Haji memperketat pengeluaran istitaah kesehatan dengan screening yang juga ketat. Sebagai jawaban atas catatan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia atas kasus-kasus kesehatan dan kematian jemaah haji Indonesia tahun haji 2005 yang lalu. Kebijakan ini menyebabkan ada lebih kurang 1.000 orang jemaah yang tidak diberikan istitaah kesehatan. Berdasarkan catatan Himpuh pada tanggal 21 Januari tahun 2026, yang gagal naik haji tahun ini adalah 1.135 jamaah reguler dan 34 jamaah haji khusus yang dinyatakan tidak istitaah. Hal ini dilaporkan Kementerian Haji kepada Komisi 8 DPR RI. Adapun yang melakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak 220.283 orang jamaah haji reguler dan 14.466 jamaah haji khusus. Pengetatan istitaah kesehatan ini merupakan jawaban atas teguran Arab Saudi dan kebijakan baru Arab Saudi tentang jamaah yang diperbolehkan dan jemaah yang ditolak untuk melaksanakan ibadah. Larangan ini sudah kami jelaskan kepada para pemirsa semua pada video kami sebelumnya. Terakhir dari pertemuan kita ini, kami menyarankan dan mengusulkan kepada Kementerian Haji dan Umroh untuk petugas haji. Kami berharap agar ketua kloter dipercayakan kepada unsur TNI atau Polri, sebab ia memiliki disiplin dan terlatih, serta kondisi fisik yang memadai. Kami berharap jangan lagi ditemui ketua kloter yang direkrut tidak mempunyai kemampuan kepemimpinan dan tidak punya kemampuan mengayomi
dan peduli, sebab rekrutmennya masih berbau nepotisme. Oke saudaraku, itulah tadi tayangan kami. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jika Anda anggap bermanfaat, silakan Anda share kepada teman yang lain. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.